Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Uhayyukum tahiyatal Islam, tahiyatan tayyibah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jinan, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakatan tayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Yang belakang kurang kedengeran jawab sholawatnya. Sekali lagi jawab sholawat. Kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit, kata Rasulullah, bukan hanya orang yang gak mau ngeluarin uangnya untuk kebaikan, tapi orang yang pelit ketika saat nama Nabi disebut dia tidak menjawab sholawat, dia tidak menjawab atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ba'du, saya mohon maaf sebelumnya para asatid, ini dibokongin sama saya nih. Ini ustadz-ustadz semua nih, ada calon-calon ulama ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, para sesepuh, para hujjaj, para ustadz, ustadzah, para guru pengajar, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para remaja, para remaji, pecinta bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhussuhu al-hadir fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fil makan al-maimun, wa bil khusus akhina al-kiram, akhina al-fadil al-habib Mus'ab bin Tariq al-Anggawi, matta'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa hafizahu Allah ta'ala wa wara'ahu, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wabil khusus muassis mudirul ma'had khadimul majlis raisul majlis Kiai Ahmad Mudakir, pengasuh daripada Ponpes Asy-Syarifiyah. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau di dalam ketaatan, Allah sehatkan badan beliau, jasmani rohaninya, Allah berikan kemenangan di dalam dakwahnya, Allah kuatkan langkah kakinya di dalam mengajar kita semua, amin ya rabbal alamin. Serta Allah subhanahu wa ta'ala berikan keturunan
menjadi estafet penerus di dalam dakwah Tarekoh yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para asatid yang saya sebutkan malam hari ini, Al Ustaz Tantowi Abdul Aziz SPDI, Ustaz Joko Haryono SE, ada yang di belakang nih, saya ingat Ustaz Joko Haryono, Habib Syekhnya sini nih, Ustaz Mu'arif, Ustaz Iskandar Aziz, para asatid yang lain, Ustaz apa nih, kosong, habis dah Ustaz ya. Anak Afwan minta maaf, ini dapatnya dari panitia. Kayaknya Romani banyak ustaznya di sini nih. Cuman kayaknya mewakilin semuanya. Kita doakan pada guru-guru kita diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimudahkan rezekinya, dimenangkan dalam setiap dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita yang berkumpul daripada malam hari ini, mudah-mudahan pandangan kita terhadap para guru, pandangan kita terhadap para ulama, pandangan kita terhadap orang alim, pandangan kita terhadap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu terhubung hatinya dengan Allah, hatinya terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pandangan tersebut menjadi pandangan di mana hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga taufik dan hidayah kita dapat raih berkah pandangan terhadap orang-orang alim. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang Allah telah mencurahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semuanya. Di malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama, yakni di Ponpes Pondok Pesantren Asy-Syarifiyah, dengan bertujuan kita membaca pada malam hari ini, kita membaca ratib yang tadi telah didengarkan, dibacakan manaqibnya Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita telah dengarkan daripada beberapa banyak manaqib-manaqib yang dibacakan, yang begitu syahdu, yang begitu luar biasa, yang begitu ajib perjalanan hidupnya beliau, mulai dari beliau semenjak perjalanan beliau itu sampai disebutkan detail keramat dan ucapan bagaimana pribadinya beliau di dalam manaqib tersebut. Saya tadi ikut membaca sekilas, manaqibnya sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salawat seiring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan beserta orang-orang yang senantiasa membasahi bibirnya mengucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini kita termasuk adalah orang yang beruntung, orang yang diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malam hari ini diberi uang 1 juta, mungkin kita keluar dari majelis ini bisa jadi uang yang kita pegang bisa hilang ataupun kita belanjakan itu uang. Kalau malam hari ini kita diberi hadiah, mungkin hadiah tersebut akan terpakai. Tapi kenapa saya bilang beruntung malam hari ini kita berkumpul? Kenapa? Karena sebab malam hari ini kita diringankan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah, diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita dihadirkan daripada malam hari ini, kita memenuhi undangan baginda Nabi Muhammad, undangan Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Kita tidak diharamkan malam hari ini untuk menginjak. Kita bertawajuh bersama-sama, kita saling menatap, membasahi bibir, kita membaca managib. Itu satu keuntungan yang besar bagi para pecinta yang memuji kekasihnya, bagi para pecinta yang membasahi matanya dengan air mata karena kerinduan, bagi para pecinta yang membasahi bibirnya mengucap nama kekasihnya. Demi Allah, itu tidak akan pernah mencukupi. Walaupun air mata harus dikuras habis, walaupun bibir ini sampai kering untuk sang kekasih. Sesampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau adalah orang yang setiap hari memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang beliau katakan? Wa kanatil al-sunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mawsuf. Beliau itu dari awal maulid sampai akhir memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, itu tidaklah ada 10%-nya keindahan Nabi Muhammad. Di dalam maulidnya beliau cetak itu, yang beliau bikin, yang beliau karang, belum ada 10% keindahan Nabi Muhammad. Itu saya baru menyebutkan sebahagian keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa bait demi bait dipuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para kekasih, sesampai beliau mengatakan dalam satu syair, ma syakani fil jannati min wasfiha illa likaunil hubb fiha khayyama. Kata beliau, demi Allah, kami ini berharap surga bukan karena ada bidadarinya, bukan. Kami berharap surga bukan karena bangunannya yang megah, bukan karena janji Allah yang ada di dalamnya, tajri min tahtihal anhar, ada keindahan sungai yang indah, lautan yang indah, bukan karena itu semuanya. Sehingga beliau mengatakan apa? Illa likaunil hubbi fiha khayyama, terkecuali siapa yang menempati surga tersebut. Siapa yang menempati surga tersebut? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini setelah kita berselawat kepada Rasulullah, kita mengingat kembali akan para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengingat para kekasih, bisa jadi itu salah satu kekuatan, bisa jadi itu salah satu turbo, bisa jadi itu salah satu asupan. Untuk apa? Untuk keimanan kita, saudara. Untuk keimanan kita. Jadi kalau saya beri tahu, kalau andai kata baca managib, kalau bisa pulang ke rumah, HP-nya jangan hanya buka TikTok. Kalau bisa pulang ke rumah, HP-nya jangan hanya buka Google, buka Facebook, buka WhatsApp. Lihat, cek apa arti di dalam managib tersebut. Kenapa? Karena sebab kalau tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa cinta kita kalau kita belum kenal sosok siapa yang kita baca? Kalau kita belum kenal siapa sosok yang lagi kita puji ini, kalau kita belum kenal siapa sosok yang kita dambakan, yang kita baca daripada managibnya, orang mulia, orang besar, di antara salah satunya tadi saya melihat di antara khadimuhu, orang yang berkhidmah kepada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau tidak salah nama beliau adalah Abu Abdullah Al-Fattah, Muhammad bin Abdullah Al-Fattah. Itu muridnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya lihat di dalam kitab managibnya beliau, apa yang beliau katakan? Saya berkhidmah kepada Al-Imam, saya berkhidmah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama kurang lebih 40 tahun lebih. Saya berkhidmah, lama saya berkhidmah, lama saya mengabdi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Saya melihat selama 40 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani solat subuhnya pakai wudhu isya. Solat subuhnya pakai wudhu isya. Kita berapa kali solat subuh pakai wudhu isya? Yang ada kita solat subuh iler dulu dibersihin, benar?
Ini Syekh Abdul Qadir Jailani sholat subuhnya pakai wudu isya. Berarti tidak ada hal yang membatalkan wudunya. Benar? Salah satu yang membatalkan wudunya adalah an-naumu, tidur. Kalau sudah tidur ya batal wudunya. Apalagi tidurnya selonjoran, apalagi tidurnya udah ada bantal guling, ya batal wudunya. Kalau selama 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudu isya, berarti selama 40 tahun matanya terjaga. Untuk apa terjaga, saudara? Apakah untuk main catur? Bukan. Apakah untuk main game? Bukan. Apakah untuk nonton bola? Bukan. Mata beliau terjaga, melainkan untuk qiyamul lail, menghidupkan waktu malam, khalwat, bermunajat, asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau asik begitu, saudara. Kalau asik dengan Allah begitu. Yang kita baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita meminta pada malam hari ini, mudah-mudahan kita diberi sir keberkahan, berkah daripada beliau, sehingga kita bisa mengikuti thariqah para ulama kita, para salaf kita, para mereka yang hatinya hidup dengan Allah, yang koneksinya telah selalu terhubung dengan Allah, yang hatinya tidak pernah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemiripan yang sangat mirip saya lihat, di antaranya saya lihat beliau badannya tidak dihinggapi oleh zubab, tidak dihinggapi oleh lalat. Syekh Abdul Qadir Jailani badannya tidak dihinggapi oleh lalat. Lalat tahu bagaimana cara menghormati ulama. Lalat tahu bagaimana cara menghormati waliullah. Ya, lalat tahu. Kenapa? Karena waliullah wangi. Ya, waliullah wangi. Lalat nggak kepengen hinggap, nggak mau hinggap. Karena sebab lalat biasanya hinggap di tempat yang kotor. Ya, kita tuh kalau bangun tidur ya dikerumunin muka, wajah, apa semuanya, seluruhnya. Ya, dan di antaranya beliau adalah orang yang cinta dengan para fuqara wal masakin, mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala, dikatakan itu riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau diundang sama orang yang miskin, itulah Rasulullah gembira dan buru-buru datang dengan undangan tersebut. Ya, buru-buru datang dengan undangan tersebut. Nah, kita perlu mengikuti ittiba dengan bagaimana cara ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus yakinkan mereka mendapat magamul a'la. Mereka mendapatkan kedudukan magam yang tinggi di sisi Allah, magam yang tinggi di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ittiba'nya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghilangkan apapun yang dilakukan, keindahan yang telah diperbuat oleh Nabi Muhammad, melainkan dilakukan oleh para kekasih-kekasihnya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau tidak pernah meninggalkan satu bentuk sunnah pun sesampai beliau terakhir. Satu sunnah yang telah beliau kerjakan, apa itu? Rambutnya Rasulullah panjang, tapi beliau ketika dekat akhir hayatnya, di saat sakitnya, Al-Habib Abdullah memanjangkan rambutnya, pelak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita terapkan di dalam akhlaknya kita. Itu yang perlu kita terapkan di dalam hatinya kita, sehingga orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta kepada waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak ingin ketinggalan apapun yang dilakukan oleh kekasihnya. Dia akan meniru dari apa yang telah diperbuat, dia akan meniru dari apa yang telah dilakukan, dia akan meniru. Di antara salah satunya bisa kita ambil hikmah, kita jaga wudu kita, jangan batal. Karena sebab dikatakan beliau wa idza batala, batal wudunya beliau tajaddada. Beliau itu kalau wudunya batal, maka beliau akan mentajdid daripada wudu tersebut. Dan setelah beliau mentajdid, beliau pasti sholat 2 rakaat. Pasti ada di situ. Karena barusan tadi saya lihat sebelum saya berdiri. Beliau kalau batal wudunya,
langsung tajdid, langsung wudu lagi. Bukan tajdid, langsung beliau wudu lagi kalau wudunya batal. Dan kebiasaan beliau juga sudah tajdid wudu. Dan setelah melakukan wudu, beliau pasti sholat 2 rakaat. Pasti sholat 2 rakaat. Pasti sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena hidup di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita hadirkan di dalam diri kita. Ini perlu kita hadirkan di dalam rumah kita. Ini perlu kita hadirkan di dalam rumah tangga kita. Ini perlu kita hadirkan kepada anak-anak kita. Ini yang kita perlu hadirkan di dalam kehidupan kita. Hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun di dalam hidup kita, hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadinya saya kepengen ngebahas tentang syukur dan sabar. Karena malam hari ini saya nggak lihat. Sampai ke sini saya baru lihat pampletnya, ternyata Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena udah kelanjur maka saya lanjut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ini kunci, Bu. Rasulullah memberikan cara bagaimana supaya kita lebih dekat dengan ketaatan. Apa kata Rasulullah? Man kana khaslatani, man kana tafih, kataballahu syakiran wa sabiran. Nah, nyambung jadi hadisnya. Wa man lam yakuna lam yaktubullahu syakiran sabiran. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang berada dalam 2 keadaan, yang mereka berada dalam 2 keadaan ini, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencatat mereka adalah orang yang syukur kepada Allah, serta mereka orang yang sabar dalam kehidupan. Orang yang syukur kepada Allah adalah mereka para kekasihnya Allah. Itu harapan baginda Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Afala an akuna abdan syakur. Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu cara hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasabiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu ada dengan orang-orang yang sabar. Kalau 2 ini ada, kata Nabi Muhammad, maka mereka dicatat orang yang syakir, orang yang sabir. Tapi kalau tidak ada, maka terlepas 2 kenikmatan tersebut. Apa itu? Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Kata Nabi Muhammad, kataballahu syakiran wa sabiran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia melihat, mengacak agamanya ila man huwa fauqahu, terhadap orang yang berada di atas levelnya, faqtada bihi, lalu mereka mulai mencontoh, mulai mengikuti, mulai menerapkan untuk hidupnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, siapa orang yang mereka melihat untuk agamanya terhadap orang yang berada di atas levelnya, lalu mereka akan mencontoh. Ini orang yang diberikan, orang yang syakir, orang yang sabir. Kita kalau ngacak dalam agama, lihat para guru-guru kita. Kita lihat guru-guru kita, ya. Kita lihat ataupun teman-teman kita yang mereka selalu berada di dalam kebaikan. Bu, dengar nggak, Bu? Kita kalau melihat kebaikan untuk agama kita, maslahat agama kita, lihat ilaman huwa fawqahu, lihat guru kita. Gimana cara guru kita menghidupkan sunnah? Dilihat apakah di kantongnya selalu ada siwak. Apakah guru kita wajahnya selalu basah dengan wudu? Apakah guru kita hidup majelisnya, ratibnya, maulidnya, hidup semuanya? Kita lihat. Maka jangan bangga kalau kita hanya orang yang selalu aktif di masjid tapi nggak pernah hadir di majelis. Jangan bangga kita orang yang selalu aktif di masjid, hadir di majelis, tapi kita belum berziarah kepada makam-makamnya wali. Artinya jangan pernah puas dengan kebaikan,
Jangan pernah puas dengan kebaikan. Jadi kalau kita pengen ngaca sama orang yang berada di atas kita levelnya, jangan yang sama dengan kita levelnya atau di bawah kita levelnya. Kalau berbuat baik ini misal perempuan, misal ya, ini misal ibu-ibu, misal kita udah mulai hijrah, udah mulai pakai pakaian yang tertutup, kakinya tertutup, badannya tertutup, tapi kadang-kadang pakai kerudungnya masih belang-belang. Ya benar. Kadang-kadang pergi ke pengajian doang pakai kerudung. Kalau giliran di rumah mulai ya lepas kerudungnya. Ya. Itu kita kalau ngaca cari perempuan yang tidak pernah melepaskan kerudungnya. Jangan kita ngaca sama orang yang berada di bawah level kita. Yang berada di level kita, contohnya mereka nggak pakai kerudung, pakai bajunya baju ngetat, celananya celana ngetat. Kadang-kadang kalau suami ingetin bilang, "Bu, keluar pakai kerudung, onoh masih mending gue. Yang onoh celananya ngetat, bajunya ngetat, masih mendingan gue, Pak. Masih mendingan saya." Jangan kayak begitu ya. Ya, jangan. Kalau ngacak sama yang lebih alim dari kita, kalau ngacak sama orang yang lebih berilmu dari kita, kalau ngacak sama orang yang lebih tertutup aurat, lebih tertutup auratnya. Kira-kira paham nggak? Kalau nggak paham saya ulang lagi. Kira-kira udah paham nggak? Kalau udah paham saya tutup nih. Hah? Gimana? Kira-kira paham? Paham? Insya Allah paham ya. Sebab kalau paham nanti saya suruh maju ke depan. Saya yang nanya. Lanjut. Kita habisin hadis ini. Jadi kalau ngaca sama orang yang di atas levelnya dengan kita. Kenapa? Kalau kita ngaca di dalam agama, orang yang di bawah daripada kita udah tutup ini aurat kita, kita udah pakai baju yang tidak ngetat, kita pakai celana yang tidak ngetat, kita pakai celana yang tertutup habis, ngacanya lagi sama orang yang lebih indah akhlaknya, sama orang yang lebih baik akhlaknya. Jangan ngaca di bawah daripada kita. Kenapa? Karena sebab berbahaya untuk hati kita, Bu. Berbahaya untuk hati kita, saudara. Kenapa? Karena sebab nanti ditakutkan kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau melihat orang udah mulai di bawah kita nih, kita udah pakai kerudung, udah cakep, ngelihat orang nggak pakai kerudung, kita merasa lebih baik darinya. Bahaya. Nanti yang ada kita nggak naik level. Pengen turun apa naik levelnya? Kepengen naik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kepengen naik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya cuma pengen cerita banyak tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya banyak ibarah yang di zaman hidupnya beliau itu banyak sekali. Pengen naik levelnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajak sama orang yang lebih baik akhlaknya, lebih alim, lebih arif. Jangan di bawah kita kalau ngajak. Kenapa? Karena sebab itu akan menimbulkan himmah, kemauan untuk beribadah, kemauan untuk taat kepada Allah, kemauan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, kemauan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang sifatnya itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama paham. Yang kedua, wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalallahu bihi alaihi katallahu syakiran wa sabiran. Yang kedua, dia melihat kalau urusan dunia, dia melihat yang berada di bawah levelnya. Tadi pertama apa? Kalau melihat urusan agama, dia melihat di atas levelnya dia. Kalau melihat urusan dunia, melihat di bawah levelnya. Ya, ngacaknya nggak usah sama orang kaya, ngacaknya sama orang miskin. Kenapa? Kalau kita ngacak sama orang miskin, laki kita kerjanya nyerabut. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Benar. Laki kita kerjanya Grab. Laki kita kerjanya Gojek. Ya, ini Habib nggak nyinggung, nggak, cuma ngasih ibarat. Laki kita kerjanya bukan kayak orang-orang pakai dasi,
Kita laki kerjanya main lumpur. Kalau giliran pulang bawa rezeki, alhamdulillah. Enggak bawa, ya udah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngacaknya sama orang yang di bawah levelnya kita. Lihat di luar sana, ada orang yang satu hari belum tentu makan satu hari 3 kali. Bisa jadi dia makan satu hari 1 kali. Kalau kita di rumah, alhamdulillah hujan lebat, musim hujan lagi sekarang. Hujannya gede, hujannya lebat, tidurnya masih bisa enak, ada selimut, ada kasur, rumah kita tertutup, alhamdulillah ada AC-nya lagi. Nggak ada AC, pakai kipas angin, hidupnya tenang. Lagi hujan dia bikin kopi ngaduk, dia bikin pisang goreng, mantep dah. Bapak-bapaknya yang ada rokok surya, mantep. Lagi hujan-hujan ya, alhamdulillah ngacaknya sama orang di bawah levelnya kita. Akhirnya kita akan berkata, ya Allah, betapa besar nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya ya Rabb. Ujian yang Engkau berikan kepada saya belumlah seberapa dibandingkan saudara saya yang di luar sana. Kenapa? Karena sebab itu untuk menguatkan iman kita dan menguatkan hati kita agar kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidupnya aman dan dialah orang yang sebenar-benarnya orang yang kaya. Kenapa? Karena sebab dia menerima apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab Nabi Muhammad pun dikuatkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dosisnya oleh Allah. Allah membukakan cerita-cerita para kekasihnya, para nabinya, para kekasihnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah karena cinta kepada Nabi Muhammad menguatkan kekasihnya dengan Allah menjabarkan cerita para nabi-nabi terdahulu, cerita para umat-umat terdahulu. Rasulullah ini bashar, saya ini manusia. Kata Rasulullah, saya manusia. Yang namanya manusia bisa jadi sedih, bisa jadi gembira, bisa jadi saatnya kalau kita itu apa namanya, ya ngedon gitu. Bisa jadi saatnya ngedon, maka Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu menambah kekuatan tersebut dengan membuka cerita para kekasihnya yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ngaca urusan akhirat, kalau ngaca urusan agama, ngacanya sama siapa? Gampangnya ngacanya sama ulama, ngacanya sama kiai, ngacanya sama ustadz, ngacanya sama habib, ngacanya sama orang yang lebih alim, orang soleh. Kalau urusan agama, kalau urusan dunia, ngacanya sama orang yang di bawah ngacanya sama fugara, masakin, ya, ngacanya sama janda, ngacanya sama anak-anak orang-orang miskin, ngacak di situ. Kenapa? Karena sebab nanti biar hati kita terlatih menerima akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istri seperti itu, insya Allah suaminya pulang dalam keadaan aman. Bawa uang dia aman, nggak bawa uang dia aman, insya Allah. Siap menerapkan, Bu? Siap. Sebab kenapa? Kalau kita menerapkan dua ini, kata Nabi Muhammad SAW, bahkan alul hadis mengatakan ini hadis adalah jami'un li jami'i anwa'il khair. Kata alul hadis mengatakan ini adalah hadis di mana hadis yang menjadi sumber daripada semua macam bentuk kebaikan. Kita kalau ini kita pegang, kalau ini jadikan prinsip hidupnya kita, insya Allah kita akan didatangkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan didatangkan kebaikan oleh Allah. Kalau dua ini ada di dalam diri kita, kataballahu syakiran wa sabiran. Allah akan menjadikan kita golongan orang-orang yang sabar, golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang-orang yang sabar dipromosikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ni'mal abdu innahu awwab, kata Allah dalam Al-Qur'an. Siapa itu? Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam, yang begitu besar ujiannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjadikan halangan untuk Nabi Allah Ayyub mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah viralkan. Kalau Allah yang viralkan, semua pasti baca. Kalau Allah yang viralkan, semua pasti tahu. Nabi Allah Ayyub
mulai dari anak kecil sampai orang tua nggak ada yang nggak kenal Nabi Ayub. Tapi Allah promosikan, Allah viralkan di Al-Quran, sebaik-baiknya hamba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Orang yang sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya Allah promosikan juga Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, diberi nikmat yang besar oleh Allah, diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman? Kerajaan, harta, pangkat, jabatan pada saat itu. Bahkan beliau ketua, dapat berbicara dengan para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Nabi Allah Sulaiman kembalikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga puji Nabi Allah Sulaiman. Sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Allah Daud dan Sulaiman alaihi salatu wassalam, karena mereka adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diviralkan oleh Allah melalui Al-Quran. Kalau kita memiliki kedua ini, bisa jadi kita diviralkan oleh Allah nanti di langit. Allah viralkan kita di langit. Pengen viral dunia apa di langit? Pengen dunia apa di langit? Benar, gak pengen dunia? Pulang ke rumah TikToknya hapus semua. Pulang ke rumah hapus semua Facebooknya. Kalau kepengen viral di langit, ya biar dikenal sama semua para malaikat, dikenal semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di langit. Kalau kita viral di langit karena kebaikan, kita disambut layaknya tamu yang agung, layaknya tamu yang mulia, layaknya tamu yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat. Kalau kita kepengen viral di langit, maka kuncinya adalah mengikuti apapun yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasulullah untuk kita semua ini, in kuntum tuhibbunallah, jikalau seandainya engkau cinta, kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai memiripkan diri kita dengan Rasulullah, mulai kita mirip-miripkan dengan Rasulullah. Cara tidur, ikut cara tidurnya Nabi. Cara makan, ikut cara makannya Nabi. Masuk ke dalam kamar mandi, ikut caranya Nabi. Ya, pakai baju, ikut caranya Nabi. Keluar dari rumah, ikut caranya Nabi. Mulai memiripkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sudah kita lakukan, fattabi'un yuhibbukumullah, kalian akan dapat tiket cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan hapus nilai plusnya. Plus, boleh dapat cinta dari Allah, Allah akan hapuskan daripada dosa-dosanya kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan semoga malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kado yang istimewa daripada Allah, berkah bulan Sya'ban ini, bulan yang dimana diperuntukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Dan berkah bulan Sya'ban ini juga bulan di mana diturunkannya ayat tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak kita keluar daripada majlis yang mulia ini terkecuali dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kita keluar daripada malam mulia ini kita berniat membaca apa tadi? Membaca ratib, kita membaca tahlil untuk semua jamaah para arwah, ya. Kata Syekh Abdul Rahman At-Tibai, Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun mana'ahumul qada' 'anil wusul bismillah fala tahrimhum min sawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Ya Allah, tahun kemarin dulu ada saudara kita kumpul bareng sama kita, managibat bareng sama kita, baca ratib bareng sama kita, tapi kenapa? Mana'ahumul qada',
ternyata mereka telah terhalang sebab ketentuan Allah, mereka sudah kembali ke rahmatullah. Fala tahrimhum min sawabi hadhihi sa' wa fadliha. Ya Allah, jangan haramkan daripada pahala ganjaran malam hari ini untuk kami dan untuk mereka yang telah ada dalam barzah, untuk kami dan untuk mereka yang telah mendahului kita, untuk kami dan untuk mereka para orang-orang tua kita semua, dan wabil khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirri min al-asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.